Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Fokus kita akan membahas berpedoman pada sumber hukum Islam. Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, dibuatlah aturan-aturan yang menuntun perilaku muslim sebagaimana ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Seorang muslim berhubungan dengan sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan-aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan, atau kehancuran. Apa saja sumber hukum Islam tersebut? Yang utama adalah Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur atau mutawatir selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, tepatnya di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran berisi tentang tauhid, akidah atau ajaran keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdha maupun ghairu mahdha. Ketiga, akhlak, seorang hamba kepada Khaliq, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisah atau cerita Nabi, Rasul, dan orang-orang yang soleh, serta orang-orang yang ingkar. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah di hadapan Allah. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan dari saya, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan pagi, siang, sore, dan malam, agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.